Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat Joyo Santri Adventure. Pada video kali ini saya akan membacakan kitab Al-Hikam karya karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab yang luar biasa. Pada pertemuan kali ini saya akan bacakan judul yang keenam, yaitu ruhnya amal adalah ikhlas. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwa'i waridatil ahwalil a'malu suwarung qaimatun wa arwahuha wujudu sirrul ikhlasi fiha. Beraneka ragam jenis-jenis amal yang kelihatan itu karena bermacam-macam keadaan yang datang di dalam hati seseorang. Bermacam-macam amal yang kelihatan itu merupakan kerangka yang tegak, sedang ruhnya adalah wujudnya rahasia ikhlas yang terdapat di dalamnya. Terjadinya bermacam-macam amal itu disebabkan karena bermacam-macam keadaan yang datang di dalam hati seseorang. Misalnya, ada orang yang senang menjalankan bermacam-macam sholat, ada orang yang senang berpuasa, ada orang yang senang menuntut ilmu agama, ada orang yang senang membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Semua itu lantaran bermacam-macamnya keadaan yang datang di dalam hati setiap orang. Sebab amal perbuatan yang kelihatannya itu selalu mengikuti keadaan hati yang samar. Yang dimaksud dengan waridatil ahwal atau keadaan yang datang di dalam hati seseorang adalah sesuatu yang datang di dalam hati dari berbagai pengertian ketuhanan dan rahasia kerohanian. Keadaan ini kemudian bisa menimbulkan berbagai tingkah laku yang terpuji, misalnya senang menjalankan sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum mempunyai guru atau pembimbing dalam beramal, maka sebaiknya dia mengamalkan apa yang menjadi kecondongan hatinya. Akan tapi, kalau dia mempunyai guru, wajiblah baginya mengikuti perintah gurunya. Dia tidak boleh menjalankan apa yang menjadi ketentuan hatinya sendiri, kecuali kalau sudah mendapat izin gurunya. Ketahuilah bahwa amal yang kelihatan ini dapat dimisalkan seperti rangka yang tidak bermanfaat. Rangka itu dapat bermanfaat kalau memang ada ruhnya. Maka ruhnya amal itu adalah ikhlas. Dengan keikhlasan yang terdapat di dalam amal perbuatan itulah orang bisa mengambil manfaatnya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah juga bersabda ini dalam hadis riwayat Muslim, artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat bentuk badan kalian dan tidak pula rupa kalian, akan tapi dia langsung melihat kepada hati kalian atau keikhlasan hati kalian. Adapun arti ikhlas itu berbeda-beda menurut tingkatan orangnya. Orang yang ahli ibadah, maka keikhlasan amalnya adalah bisa selamat dari sifat riya atau menunjukkan amalnya agar mendapat pujian, dan sifat ujub, yaitu mengagumi amalnya sendiri. Dengan demikian, amal ibadahnya itu hanya dimaksudkan untuk memperoleh pahala sebagaimana yang telah dijanjikan Allah dan menghindari siksanya.
Dari pahala yang diperolehnya itu dia mengharapkan surga dan diselamatkan dari neraka. Demikian ini tercermin dalam firman Allah, Iyyaka na'budu, surat Al-Fatihah. Hanya engkaulah yang kami sembah, Iyyaka na'budu. Keikhlasan golongan muhibbin, yaitu orang-orang yang mencintai Allah, ialah beramal karena Allah dengan maksud mengagungkannya. Jadi dia beramal bukan karena mengharapkan pahala dan bukan karena takut siksanya. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Waliullah Rabi'ah Al-Adawiyah, saya tidak menyembah kepadamu karena takut neraka dan tidak pula karena mengharapkan surga, akan tetapi saya menyembah kepadamu semata-mata hanya untuk mengagungkanmu. Kedua tingkatan ikhlas di atas itu merupakan amal perbuatan yang masih disandarkan kepada dirinya sendiri. Keikhlasan orang yang makrifat adalah mengerti bahwasanya Allah lah yang menggerakkan atau mendiamkan dirinya, sebab dirinya ini tidak mempunyai daya dan kekuatan sama sekali. Jadi dirinya tidak dapat beramal kecuali dengan izin Allah, bukan dengan dirinya sendiri. Sehingga orang yang demikian itu tidak mengandalkan amal perbuatannya, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, surat Al-Fatihah ayat 5. Keikhlasan seperti ini termasuk tingkatan yang luhur dibanding dengan kedua tingkatan sebelumnya. Ikhlas di dalam setiap amal itu wajib, karena setiap amal yang tidak disertai keikhlasan tidak memberi manfaat sama sekali. Maka dari itu setiap orang yang beramal harus menggunakan salah satu dari 3 tingkatan ikhlas tadi. Apabila tidak disertai salah satu dari 3 macam tingkatan ikhlas itu, maka amal perbuatannya disebut riya, padahal riya hukumnya haram. Demikian kitab Al-Hikam yang ke-6, ruhnya amal adalah ikhlas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.